Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Has the new bull market in gold started? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah bull market yang baru telah mulai di pasar emas atau tidak. Berhubungan kemarin banyak sekali orang menanyakan apakah bear market di pasar emas telah selesai atau tidak. Saya memutuskan untuk membuat update lagi mengenai emas supaya kita bisa melihat bersama-sama apakah memang kita sudah masuk ke bull market yang baru atau tidak di pasar emas. Nah, kalau kita misalnya melihat ke belakang apa yang telah terjadi, kita melihat bear market yang berlangsung dari September 2011 hingga sekarang itu berlangsung selama 52 bulan dan turun sekitar 44,1%. Nah, kalau kita membandingkan itu dengan rata-rata di 5 bear market sebelumnya, kita melihat rata-rata berlangsung 47 bulan. Jadi boleh dikatakan bear market yang sekarang sedikit lebih lama ketimbang rata-rata dan penurunannya rata-rata 44%. Jadi hampir sama ya sekarang penurunannya dengan rata-rata. So, boleh disimpulkan bahwa bear market yang telah selesai atau masih berlangsung pada saat ini itu rata-rata ya. Nah, lalu kalau kita melihat kemarin terjadi sesuatu yang menurut saya cukup mencolok, di mana pada hari Kamis tanggal 11 Februari emas mengalami kenaikan terbesar sejak November 2008 dan sekaligus mencapai level tertingginya dalam setahun. Jadi kita melihat bahwa sentimen di pasar emas berubah dari bearish menjadi bullish. Jadi ini sekali lagi sesuatu yang sangat signifikan dan oleh karena itu juga saya berpikir bahwa bear market kemungkinan besar telah selesai. Lalu kita melihat slide berikutnya, kita melihat bahwa pada saat yang sama kita melihat juga emas mencatat kinerja kuartalan terbaik dalam 30 tahun ya, atau sejak 1986. Nah, ini juga sesuatu yang sangat signifikan dan menunjukkan bahwa sentimen memang telah berubah ya. Apalagi juga kita melihat bahwa kuartal ini belum berakhir, jadi kinerjanya bisa makin bagus sampai dengan akhir kuartal pertama ini ya. Nah, lalu kalau kita melihat secara fundamental, kita juga melihat bahwa permintaan akan emas untuk tujuan investasi melonjak secara signifikan. Ya, kita misalnya melihat setengah bulan Februari aja permintaannya sudah 2 kali lipat permintaannya yang terjadi di Februari 2015. Jadi ini juga menunjukkan bahwa permintaan dari investor atau investor retail itu sangat-sangat besar ya. Nah, selain investor retail ini, kita melihat juga bahwa bank sentral pun banyak memborong emas. Ya, ini kita melihat misalnya dari tahun 2003 hingga tahun 2009, dia menjual emas secara terus-menerus. Tetapi setelah global financial crisis terjadi tahun 2008-2009, dia berubah atau berbalik dan malahan membeli emas secara terus-menerus. Nah, ini perbedaan yang sangat-sangat besar karena sebelumnya dia rata-rata menjual 500 ton per tahun, sedangkan sekarang membeli 500 ton per tahunnya. Jadi perbedaannya sekitar 1000 ton, di mana dulu dia menyediakan emas ke pasar, sedangkan sekarang justru menyerap emas dari pasarnya. So, ini juga faktor yang kita perlu memperhatikan ke depannya, dan kita tahu bersama juga bahwa permintaan ini berasal terutama dari China dan Rusia yang menambah emas terus ke cadangan mereka. Nah, lalu terutama China itu luar biasa permintaannya. Saya pernah menunjukkan chart ini juga,
di mana kita melihat permintaan dari China di tingkat grosir itu ditunjukkan oleh penyerahan yang dilakukan oleh Shanghai Gold Exchange atau SGE. Nah, kita melihat dari tahun ke tahunnya juga penyerahannya secara fisik itu naik dari tahun ke tahun, dan tahun 2015 atau tahun yang lalu bahkan mencapai 91% dari produksi dunia yang ditunjukkan di sini oleh batang biru ya. Nah, perlu dicatat juga bahwa semua emas yang diimpor maupun diproduksi di Cina harus diperdagangkan di SGE dan juga ditambah dengan scrap supply-nya. Jadi scrap supply itu emas yang dulu pernah terjual, dijual kembali ke pembeli yang baru, itu pun harus lewat SGE. Nah, kenapa permintaannya begitu besar di China? Well, karena boleh dikatakan bahwa investor di China belakangan ini telah kehilangan kepercayaan mereka terhadap bursa saham yang kita tahu anjlok sekitar 40% tahun ini, maupun juga terhadap mata uang yuan yang melemah terus belakangan ini. Dan saya pernah katakan juga di video-video sebelumnya bahwa saya perkirakan devaluasi yang terjadi di China itu masih akan berlangsung terus dan mungkin bisa berkisar di antara 20 hingga 30%. Oleh karena itu juga boleh dikatakan bahwa permintaan akan emas di China masih akan sangat besar seiring dengan bursa saham yang juga masih sangat rentan koreksi dan yuannya yang melemah terus. Nah, selain permintaan, tentunya kita juga selalu harus melihat persediaannya atau produksi emas di dunia. Nah, ini juga terjadi sesuatu yang sangat mencolok menurut saya, di mana kita melihat penemuan tambang-tambang besar emas itu kebanyakan terjadi di tahun 1990-an. Nah, meskipun harga emas itu naik secara besar-besaran di antara tahun 2001 hingga 2011, di mana harga emas itu naik dari $300 per troy ounce ke sekitar $1.900 per troy ounce, kita melihat bahwa penemuan itu sebetulnya tidak seberapa ketimbang misalnya tahun 1990-an. Dan perlu diketahui juga oleh Anda bahwa dari penemuan emas hingga produksi pada umumnya dibutuhkan 10 tahun. Jadi boleh dikatakan bahwa kita sekarang menikmati produksi dari emas yang ditemukan pada tahun 1990-an. Dan oleh karena penemuan setelah itu memang sangat jarang, bahkan kalau kita melihat tahun 2013 hingga tahun 2015 sama sekali tidak ada penemuan emas yang besar, persediaan itu diperkirakan akan turun mulai tahun ini, tahun 2015 hingga tahun 2025. Dan contoh yang paling bagus dari penurunan persediaan emas ini tentunya itu South Africa atau Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan dulu merupakan produsen emas terbesar di dunia, di mana pada tahun 1970 negara ini mencapai peak production. Dan kita melihat bersama dari peak production ini sampai sekarang produksinya turun sekitar 80%, dan dengan demikian dia hanya merupakan produsen emas terbesar kelima sekarang dari produsen terbesar di dunia dulu. Nah, lalu kita melihat tabel ini juga sangat bagus menurut saya, di mana kita melihat produksi atau mine supply diperkirakan akan turun dengan sekitar 11,5% dari tahun 2015 hingga 2018. Ini estimasi yang dibuat oleh Credit Suisse, dan tabelnya dengan jelas menunjukkan supply-nya, kita melihat di sini, akan cenderung turun dari tahun sebetulnya 2014 hingga tahun 2018 dan selanjutnya, tapi estimasi ini hanya sampai 2018 ya. Nah, oleh karena supply diperkirakan akan turun,
tentunya defisit pun akan makin besar. Dan kita melihat di kolom di bawah di sini bahwa defisitnya di tahun ini, tahun 2016, akan sekitar 160 ton. Lalu tahun depannya makin besar, hampir 200 ton, dan tahun 2018 sekitar 250 ton. Nah, oleh karena defisit ini dari tahun ke tahun makin besar, kita melihat di sini, diperkirakan oleh karena itu juga harga emas mau tidak mau akan makin tinggi ke depannya. Nah, lalu salah satu faktor juga yang akan memainkan peran yang sangat besar dalam pasar emas adalah ini, di mana ada suatu formula. Saya katakan di sini, gold price itu sama dengan 1 dibagikan T, atau emas itu atau harganya adalah sama dengan 1 dibagi T, di mana T itu sendiri merupakan kepercayaan terhadap bank sentral. Nah, kita melihat bahwa kepercayaan terhadap bank sentral ini makin lama itu makin sedikit. Di mana contohnya yang paling bagus menurut saya adalah Jepang. Jepang kemarin menurunkan suku bunga dan malahan membuatnya negatif dengan harapan bahwa yen-nya akan makin melemah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Malahan Japanese yen menguat dan bursa saham anjlok. So, tujuannya ini sama sekali tidak tercapai. Dan kita melihat juga banyak bank sentral yang lain seperti misalnya di Eropa, di Amerika mulai makin kewalahan dan mereka makin tidak mampu untuk mendongkrak perekonomian mereka masing-masing. Nah, dengan adanya negative interest rate ini, itu akan makin mendongkrak harga emas ke depannya. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu bahwa emas tidak memberikan dividen atau suku bunga, tetapi emas juga tidak menghukum, tanda kutip, pemiliknya untuk menyimpannya seperti uang di deposito. Misalnya kalau Anda menanam uang di Eropa di depositonya, Anda justru didenda karena suku bunganya negatif. Oleh karena itu, orang mencari alternatif, yaitu emas ya. Nah, dengan adanya negative interest rates, banyak orang menyuruhkan supaya kita punya cashless society. Kenapa demikian? Karena bank tahu, kalau misalnya orang didenda kalau membuka deposito karena suku bunganya negatif, jangan-jangan terjadi bank run di mana orang menarik secara massal uang mereka dan justru mencari investasi yang alternatif. Nah, oleh karena itu mereka ingin menghadang ini dan melarang uang tunai. Nah, bagaimana bisa begitu? Dengan menggantikan uang tunai ini dengan uang elektronik. So, memang orang tidak akan dikasih pilihan lagi di mana mereka terpaksa harus menggunakan uang elektronik dan tidak boleh menggunakan uang tunai lagi. Oleh karena itu juga sekali lagi alternatifnya hanya tersisa satu, di mana orang hanya bisa berpindah ke emas. Nah, lalu kita melihat juga ketika terjadi pelemahan dalam mata uang, orang itu selalu, dan saya mengulang, selalu memilih emas agar dapat mempertahankan daya beli mereka. Ya, kita misalnya melihat di sini contohnya Argentina, kita melihat mata uangnya melemah secara terus-menerusnya dan pada saat yang sama emas itu mencapai record high tentunya dalam mata uang yaitu pesos. Lalu ada juga 3 negara dari BRICS yang disebut negara berkembang yang sangat prospektif seperti misalnya Brasil, juga kita melihat mencapai record high harga emasnya. Lalu ada juga Rusia dan juga South Africa atau Afrika Selatan. Jadi semua negara ini menunjukkan bahwa ketika mata uang mereka melemah secara signifikan, mereka pindah secara massal ke emas. Nah, lalu kalau kita melihat secara teknikal, kita melihat bahwa terjadi juga sesuatu yang sangat signifikan di pasar emas karena untuk pertama kali
terjadi higher high atau level tinggi yang lebih tinggi sejak 2011. Nah, di sini kita melihat ketika terjadi bear market, nah bear market ini karakteristiknya apa? Bahwa terjadi lower highs yang ditunjukkan oleh garis terputus ini dan juga lower lows pada saat yang sama. Nah, sekarang kalau kita boleh memastikan apakah ada bull market atau tidak, kita harus melihat bahwa ada higher highs dan sekarang memang itu terjadi sekali lagi untuk pertama kali sejak 2011 dan juga higher lows. Nah, higher lows ini belum pasti. Kita nanti melihat ke depannya ketika terjadi koreksi di pasar emas, apakah low di sini di 1045 akan bertahan atau tidak. Jika ya, boleh dipastikan bahwa bull market yang baru telah dimulai. Nah, lalu kita melihat juga kemarin ketika harga emas naik itu, memang itu agak terlalu jauh dan terlalu cepat. Kenapa demikian? Karena hari terakhirnya itu naik di Februari tanggal 11, kita melihat bahwa harga emas itu naik dalam sehari sekitar 50 hingga 60 dolar per troy ounce. Nah, oleh karena itu wajar ada koreksi pada saat ini. Nah, lalu kita melihat di slide berikutnya juga, Elliott Wave Structure pada saat ini menunjukkan bahwa kita baru menyelesaikan 4 wave atau 4 gelombang. Kita melihat di sini, naik wave pertama, lalu turun wave kedua, naik dalam wave yang besar dan panjang, nomor 3, turun dalam wave 4 sekarang. Nah, wave 4 juga kita melihat kemungkinan itu akan membentuk semacam triangle atau segitiga. Karena biasa juga kita melihat wave 4 itu agak kompleks. Ya, jadi saya tidak terkejut bahwa kita agak bolak-balik di sini dalam wave 4, tetapi nanti seharusnya masih ada wave 5 naiknya. Nanti slide berikutnya akan saya tunjukkan targetnya kira-kira berapa, dan nanti baru setelah wave 5 selesai, kita akan koreksi dalam A, B, C. Dan C ini seharusnya bisa bertahan di atas 1180 sampai 1200. Lalu targetnya berapa? Nah, kalau kita melihat slide ini, jelas terpampang di slide-nya bahwa resistance pertama di sekitar 1285 dan resistance kedua di sekitar 1330. Jadi kita boleh mengharapkan bahwa emas itu kalau nanti berada di wave 5 bisa naik ke level tersebut ya. Lalu saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan quote atau kutipan dari Egon von Greyerz yang merupakan fund manager di Swiss dan juga sangat terkenal di dunia emas, di mana dia mengatakan sesuatu yang penting, yaitu dia mengatakan hanya 0,5% dari semua aset keuangan diinvestasikan di emas pada saat ini. Bayangkan, jadi masih banyak sekali investor sama sekali tidak punya emas atau belum sama sekali berinvestasi di pasar emas. Oleh karena itu, ketika harga emas nanti melonjak ke depannya, ya, jangan-jangan emas itu sama sekali tidak tersedia. Ya, kenapa demikian? Karena kalau misalnya Anda sudah punya emas dan Anda kira-kira sudah memperkirakan harga emas akan melonjak, apakah Anda akan jual atau tidak? Kemungkinan besar tentunya tidak. Nah, oleh karena itu juga beliau mengatakan kita kemungkinan ke depannya akan melihat harga emas dan juga perak yang sama sekali tidak terbayangkan. Bahkan saya mau membuat prediksi sekarang juga bahwa bukan tidak mungkin harga emas akan mencapai record high yang baru tahun ini dan mungkin akan menuju ke 2.000 dolar per troy ounce. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa secara fundamental permintaannya makin naik ke depannya, sedangkan persediaannya makin akan turun. Dengan demikian kita juga bisa menyimpulkan bahwa harga cenderung akan naik secara terus-menerus dalam beberapa tahun ke depannya. Nah, untuk jangka pendek sendiri kita melihat bahwa wave atau gelombang 5 belum terselesaikan. Oleh karena itu saya pikir kita masih bisa naik dalam beberapa pekan ke depannya hingga sekitar 1285
hingga $1.330 per troy ounce. Namun setelah itu kita akan punya koreksi sedikit dalam bentuk A, B, C yang bisa menuju ke sekitar 1.180 hingga 1.200. Tetapi setelah itu saya pikir bahwa ada kemungkinan bahwa kita akan mencapai rekor high yang baru tahun ini. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.